303, bila membangun gereja baru lebih baik dibangun hanya satu altar. Nah, betul lah ini. Satu altar sajalah kalau gereja baru. Sehingga dalam himpunan jemaat beriman altar tunggal itu sungguh menjadi tanda Kristus yang satu. Maka kalau kita punya altar cuma satu itu juga nggak salah Bapak Ibu, karena Kristus kita satu, ekaristinya satu. Ya sudahlah kalau umat tidak mau misa ngumpul nyebar-nyebar, ya misanya di situ terpusat, gitu ya. 303. Lalu nah ini terakhir di 303, sorry bukan terakhir tetapi paragraf 2. Tetapi dalam gereja-gereja yang sudah ada, kalau tempat altar menyulitkan partisipasi umat, tidak dapat dipindah tanpa merusak nilai seninya, hendaknya dibangun altar permanen baru. Maka altar yang lama yang nilai seninya bagus itu seperti kata Bu Kris tadi, ya kalau memang bagus banget Bu, gereja baru altarnya tidak dipindah. Nanti di gereja baru altar yang lama yang indah itu paling mau dipageri. Itu sama seperti kalau jenengan pergi ke gereja Makam Kudus. Makam Kudus itu tempatnya tidak di samping altar, jauh dari altar, tetapi tetap dikurungi gitu kan, supaya tetap mendapat jarak gitu, semacam itulah kira-kiranya ya. Bisa jadi kurang tepat. Hanya pada altar inilah perayaan-perayaan liturgis dilakukan. Nah ini catatannya, agar tidak mengganggu perhatian umat ke altar baru, altar lama hendaknya nah ini tidak dihias secara berlebihan. Maka kalau kita punya beberapa altar, altar yang dihias, altar yang dipakai, yang tidak dipakai tidak perlu dihias karena nanti mengganggu fokus. Hanya gitu. Nah ini tadi tentang taplak. Taplak pun diatur Bapak Ibu 304. Bukan karena kurang gawean Bapak Ibu, tetapi supaya standarnya adalah supaya kita satu. Untuk menghormati perayaan-perayaan Tuhan serta perjamuan tubuh dan darahnya, pantas altar ditutup sehelai kain putih, itu aja. Ya kalau ini saya boleh memberi catatan, jangan yang transparan. Ya kain putih yang murwat lah, memang putih yang putih, bukan putih kelemir transparan. Wah enggak, ini bukan apa ya. Bentuk, ukuran dan hiasannya hendaknya cocok dengan altar itu. Pasti agung tetapi sederhana gitu ya. Warnanya mungkin tone-nya sama. Tidak, kalau mobil itu dual tone, kalau kain altar ya satu tone sajalah, putih ya, dekorasinya juga putih tetapi putih yang lebih tua dikit itulah. Ini putih mutiara yang dekorasinya putih tulang. Jadi memang ada dekorasinya tetapi tidak kemudian terlalu menor lah kalau kita berdandan. Di teks ini Bapak Ibu, Mas Mbak, saudari-saudara, rupa-rupanya warna liturgi itu perlu bahasa saya mungkin tidak terlalu pas, dibatasi sajalah. Tidak semuanya perlu warna liturgi. Kalau itu nanti kita jadi persoalan kalau semuanya harus warna liturgi, taplaknya warna-warni. Lalu kalau kita mau konsisten ya, dekorasi kembang juga harusnya warna liturgi. Masa biasa kembang hijau kabeh. Karena ketika Prapaskah dekorasi altar ungu semua, maka ranting-ranting gitu kan. Maka kalau mau pakai begitu, ya repot kan. Jadi lalu apalagi yang warna-warni bisa berubah-ubah Bu. Tapi nah jatuhnya adalah gereja kita semakin ditarik ke liturgi, semakin ditarik ke dalam, tetapi dimensi keluarnya semakin pasti akan bersoal. Karena apa? Mengabdi demi semuanya warna-warni, dan itu kan mahal tuh, ada biaya. Jadi di sini dikatakan putih, memang tidak ditulis mengapa alasannya putih, tetapi salah satu yang bisa kita telaah kemungkinan supaya gereja tidak menghabiskan banyak anggaran hanya untuk mengejar warna. Taplaknya cukup satu, itu juga supaya mengejar tidak tiap kali ganti baru taplaknya berlapis-lapis itu. Juga dikatakan di sini ornamen panti imam kalau bisa sejak awal dirancang supaya sudah indah tanpa kembang. Supaya apa? Supaya Anda tidak setiap kali harus membelanjakan sekian banyak hanya untuk membuat panti imam menjadi indah. Itu biaya besar yang nanti akan menjadikan gereja akan dianggap oleh orang loh ya.
tidak adil pada orang-orang miskin, karena mereka tidak mendapat manfaat dari gereja. Saya tidak dapat santunan karena uang anggaran gereja habis untuk mempercantik diri. Nah itu, maka kita harus ingat suara Paus Fransiskus, gereja itu lebih baik luka, gereja lebih baik kotor, tetapi orang-orang di sekitarnya sejahtera karena keberadaan gereja. Maka dari situ rupa-rupanya 304 ini bisa menjadi dasar kita bertobat. Liturgi itu perlu agung tetapi sederhana. Maka bahkan dikatakan asli itu apa? Tidak perlu cari-cari sampai ke luar negeri, nggak perlu. Anda tahu Bapak Ibu, saya pernah menikahkan dekorasi altar itu ratusan juta. Karena bunganya impor semalam baru datang dari Belanda. Harus segera diambil dari bandara, dirancang, dirangkai. Setelah misa, keluarga yang manten itu tidak mau tulipnya dipakai oleh orang lain, dibawa pulang semua. Maka jangan sampai gereja menjadi seperti itu, gitu loh. Maka kalau altar ini sudah indah dari sejak awal, maka manten pengen kembang, ditambahi kembang opo wae, ora tambah meriah, nggak tambah agung, malah kebun ibuku penuh dengan bunga. Ya kan, itu gagasannya. Maka arahnya ke sana, Bu. Gitu ya. Satu sajalah kalau itu altar permanen. Maka nggak perlu warna-warni lah, nggak usah nanti. Ya nggak usah Bu, nggak. Supaya gereja kita semakin dirasakan dampaknya, manfaatnya bagi orang, bukan dampaknya bagi kita. Kita merasa di gereja, wih, apik ya, senang ya, tetapi sekitarnya kemiskinan, wah enggak. Lalu semakin kita nggak relevan. Gitu Bu, gitu ya. Jadi kalau ingat kata Paus Fransiskus jelas, kita lebih baik kotor-kotor, tetapi jelas kita ke gereja secukupnya, lalu setelah itu berkarya, tidak merendah altar, merendah kain altar, gitu ya. Itu.